thank you ya. That's my job. Santai aja. Tapi sedih juga ya, kita jadi nggak bisa ketemu lagi. Sekarang kamu udah nggak perlu cek lagi ke rumah sakit, nggak perlu ribet-ribet lagi. Sekarang tinggal kamu rutinin terapi, terus jangan lupa minum obat. Minta bantuan orang rumah buat terapi lanjutan di rumah, ya. Minta bantuan Pedro atau Ariana. Ya tapi sekarang aku udah nggak tinggal di sana lagi. Kok gitu? Ya udah, kalau gitu kamu bisa langsung kontak aku aja. Kan kamu punya nomor aku kan? Aku tadi kepikiran buat saya thanks sama kamu, mau traktir kamu. Oke, boleh. Ya Ya? udah, yuk. Yuk. Cok, gue udah bilang sama lo jangan berurusan sama Dion. Lo kenapa batu banget sih kan jadi kayak gini? Aduh, Sil, ngomong-ngomong mobil gua gimana tuh? Tadi kan gua udah bilang, lu jagain mobil gua nggak usah kemana-mana. Gue mana tahu soal mobil lo. Yang gue peduliin kan lo, gue khawatir banget makanya gue samperin. Bu, saya pamit duluan atau ibu masih di sini? Iya, saya ikut bapak aja. Bentar ya, saya pamit dulu ya. Oh iya, baik. Sil, aku pamit dulu ya. Iya mbak, makasih ya mbak Iya. udah nolongin. Iya, tapi titip nih. Cok, get well soon lo. Jangan macam-macam, banyak tingkah. Ya, thanks ya, Wi. Ya udah, duluan ya Sil ya. Makasih ya Pak udah nolongin. Hai Rin, Hai Vin, dari mana? aku habis ketemu sama pengacaraku. Ya udah, aku balik ya. Aku antar aja ya. Vin, Rin, aku pernah bilang kan sama kamu, kalau ada apa-apa kamu bisa cerita sama aku. ya udah, aku memang lagi butuh saran banget sih. Ya udah kalau gitu kita ngobrolnya sambil santai di kafe aja gimana? Mas, makasih ya tadi saya udah ditungguin. Sama-sama, Bu. Ibu mau sekalian saya antarkan pulang? Iya, boleh. Boleh. Terima kasih banyak. Emang bener-bener ya Saka. Malah berduaan sama perempuan lain di saat keadaan kayak gini. Apa masih ada yang ditunggu, Bu? Enggak, kayaknya saya punya sesuatu hal yang harus saya urus sebentar. Mas kayaknya harus pergi dulu deh. Apa-apa kan? Iya. Iya, ini ongkosnya tadi. Makasih ya. Iya. Iya. Ri, Halo Mbak Riri. di sini. Jadi Saka itu menolak untuk menandatangani surat gugatan cerai dari kamu. Iya. Makanya aku tadi coba buat ngobrol sama pengacara aku. Aku mau make sure aja kalau kedepannya akan ada masalah atau enggak soal itu. Lalu pengacara kamu bilang apa? Kata pengacara aku nggak terlalu butuh surat cerai itu. Aku bisa langsung gugat cerai Mas Saka. Aku salut sama kamu. Kamu masih kuat, masih penuh keyakinan sampai sekarang. Oh ya, aku punya rekomendasi pengacara kalau kamu perlu untuk mendampingi kamu. Karena setahu aku pengacara ini sangat menguasai untuk bisa menyelesaikan kasus perceraian orang. Nggak apa-apa, nggak usah, Vin. Aku rasa aku udah cukup puas kok sama pengacara aku yang sekarang. Lagian sebenarnya kenapa sih kok kamu bisa punya kenalan pengacara perceraian? Buat apa, Vin? Buat disimpan aja. Siapa tahu nanti kalau dibutuhkan bisa kontak dia.
Dibutuhkan sama siapa, Vin? Kamu gak kepikiran buat cerai juga kan, Vin? Enggak, Rin. Bukan. Aku simpen kontaknya karena mungkin teman aku butuh bantuan dia seperti kamu sekarang. Halo Mbak Riri, di sini. Lagi cek kandungan ya Mbak? Dok, maaf. Saya boleh curi waktunya nggak? Saya ada hal penting yang mau diomongin sama Saka. Oh iya silakan, saya juga mau beli minum dulu. Permisi. Kenapa, Ri? Gue bener-bener heran sama lo. Kenapa di situasi kayak gini lo berani berduaan sama dokter Dinda? Lo tahu nggak sih, di sini tuh ada Sisil. Kebayang nggak kalau misalnya Sisil ngasih tahu Ariana lo ada di sini dan berduaan sama dokter Dinda? Itu mempersulit posisi lo. Ri. Lu kayaknya salah deh. Gue kan kesini emang mau kontrol sama dokter Dinda. Dan Ariana juga tahu jadwal itu emang hari ini. Dan gue kayaknya nggak ngerasa gimana-gimana kok. Yang penting, yang harus lu jaga itu Galvin. Galvin nggak boleh deket-deket sama Ariana. Lalu setelah kamu mengajukan gugatan ke persidangan pasti akan ada mediasi untuk tahap pertama. Bagaimana nanti kalau Saka menolak untuk bercerai dengan kamu? Kamu akan melakukan apa? Gak perlu tunggu mediasi, Vin. Sampai detik ini aja Mas Saka masih kekeh dia gak mau cerai sama aku. Tapi kalau aku pribadi, aku udah yakin sama keputusan aku. Dan aku masih punya bukti-bukti perselingkuhannya Mas Saka. Dan bukti-bukti ini nantinya bisa menguntungkan aku juga di pengadilan. Syukurlah kalau Arin sudah teguh dengan pendiriannya sekarang. Pokoknya kamu tenang aja ya. Apapun yang terjadi, aku akan ada di samping kamu terus. Aku akan belain kamu, ya. Kamu tinggal minta bantuan apapun ke aku akan bantu. Thank you, Vin. Kamu sama Mbak Riri tuh udah bantuin aku terus. Kalian selalu ada buat aku. Aku bersyukur sih punya tetangga kayak kalian. Aku telepon Sisil dulu sebentar kali ya, Vin. Oh, iya. Aku takut ada kerjaan yang kelewat. Udah dong Sil, ngomel-ngomelnya. Gue lagi sakit kayak gini lu masih aja ngomelin gue. Lo masih untung gue omelin. Mau lo gue pukulin, ha? Gue tambahin nih, di sini, mau. Aduh, makasih deh udah nyelamatin gue dari pukulannya Sisil. Bu Ariana, lo diem, jangan sampai Bu Arin tahu kalau gue sedih sama lo. Ya. Sil, Iya Bu, ada apa? kamu lagi di mana? Sisil lagi... Ini ya Bu, obat yang sudah dokter resepkan untuk Bapak Coki. Sil, kamu ngapain di rumah sakit sama Coki? Gini Bu, tadi Coki itu dipukulin sama Dion. Kok bisa? Ceritanya panjang banget Bu. Ya udah, gini, kamu tunggu di sana. Saya ke sana sekarang, oke? Iya. Bu Arin mau kesini lagi. Mau kesini? Gimana, Rin? Ini tadi Sisil bilang dia lagi di rumah sakit. Katanya Coki babak belur habis berantem sama Dion. Coki. Ada-ada aja tuh orang. Masih aja berhubungan sama Dion. Udah tahu Dion orangnya nggak bener juga. Ya Darin, gimana kalau kamu aku anterin untuk jemput Sisil di rumah sakit? Gak apa-apa nih, aku pesan taksi online aja. Nggak apa-apa. Biar aku antar.
Oke? Aku antar aja. Mbak, tolong bilnya ya. Mami itu lagi nunggu orang desain interior, Pi. Kan Mami udah bilang sama Papi kalau ruangan Saka itu mau Mami renovasi secara total. Jadi biar atmosfernya lebih sehat, lebih baik, lebih bagus saat Mami kerja nanti, gitu, Pi. Ya udah, terserah Mami aja deh. Mami mau apain kek ruangan bekas Saka itu. Tapi yang perlu Mami tahu, Mi, saat ini belum ada posisi kosong, sayang. Mami boleh deh punya ruangan, tapi Papi belum bisa kasih jabatan tuh, Mami. Papi? Kok Papi ngomong gitu banget sih sama Mami? Papi ini sengaja ya mau bikin Mami kalah dari si Niken? Pi, itu Niken aja dikasih kesempatan loh sama suaminya. Masa Papi yang selama ini selalu support Mami sekarang malah gak kasih kesempatan sama sekali buat Mami kerja? Gimana sih Papi? Ini kantor, Mami, bukan tempat main-main yang bisa iri-irian begitu. Iya kan? Mami, ini kerja itu bukan segampang yang Mami kira. Oh oke, Mami paham. Jadi maksud Papi berpikir Mami nggak bisa handle jalan pekerjaan, ya gitu? Bukan masalahnya Mami nggak bisa handle, sayang. Tapi nanti kalau Mami ternyata capek, terus akhirnya Mami stres, terus akhirnya Mami nggak bisa fokus melakukan pekerjaan, terus akhirnya Mami banyak melakukan kesalahan, akhirnya kan imbasnya ke Papi juga, Mami. Perusahaan ini memang milik Papi. Tapi di sini ada banyak pemegang saham yang punya kuasa juga selain Papi. Ya udah Papi, kalau gitu Papi tinggal ajarin aja sama Mami supaya Mami nggak salah, supaya Mami fokus. Lagi pula Papi lupa apa sama Mami selama ini. Perusahaan Kusuma Group memang awal-awal Mami nggak turun tangan, Mami juga turun tangan loh Pi. Masuk. Permisi Pak Kusuma. Ya, kenapa Tante? Saya mau... Oh, kamu mau jemput saya untuk ada acara meeting ya? Aduh, saya hampir lupa. Mami, saya harus ada meeting juga nih sama Dante nih. Iya kan Dante? Meeting? Iya Pak. Ya udah kalau kayak gitu, kita langsung aja. Kasihan kliennya nunggu. Ya. Papi tinggal ya Mami ya. Oke. Ariana gimana ya sekarang? Apa pertemuan dia sama pengacaranya berjalan lancar? Semoga ada titik terang deh. Apa gue telepon Arin aja ya? Enggak. Kayaknya gue jangan telepon Arin dulu deh. Nanti kalau dia mau cerita, pasti dia cerita sendiri. Apa gue telepon Selin aja ya? Selin kan bestinya Arin juga, pasti dia bisa jagain Arin di kantor. Hai Yun, Sel gue mau nanya, Arin udah di kantor belum ya? Gue khawatir banget sama dia, Sel. Arin gak ada di kantor sih, justru gue nggak tahu dia ada di mana. Ya, ini bahkan bukan cuma Ariananya aja, tapi sekretarisnya juga ikut-ikutan, dia gak ada di kantor. Asal lo tau ya Yun ya, semenjak Ariana selalu pergi dari kantor, itu semua pekerjaan dia gue yang backup. Gak ngerti lagi gue. Ya, itu mungkin semuanya karena Ariana tuh sekarang lagi sibuk, Sel. Dia lagi sibuk ngurus perceraiannya dia sama Mas Saka. Dan Mas Saka itu mempersulit dia banget karena dia gak mau pisah sama Arin. Makanya Sel, gue minta tolong ya sama lo bisa nggak jagain dia di kantor, soalnya dalam kondisi kayak gini dia tuh lagi butuh banget dukungan dari kita, Sel, supaya dia kuat ngadepin ini semua gitu. Yaudah Yun, kalau gitu gue masih banyak kerjaan nih. Nanti kalau misalnya gue udah ketemu sama Ariana, coba gue tanyain ya. Tolong banget ya Wisti ya. Oke, thank you ya Sel. Oke, bye Yun. Dante, terima kasih ya. Kamu sudah berhasil membawa saya kabur dari maminya Ariana. Sama-sama Pak. Tadi saya cuma mau kasih ini. Ini laporan meeting terakhir sama Galvin. Oh gitu? Ya. Oke, nanti ini saya cek ya. Ya udah sekarang saya tinggal ya, Dante ya. Tunggu Pak. Saya mau tanya. Kenapa?
Apa Pak Kusuma punya dendam pribadi sama ibu saya? Sampai Pak Kusuma tidak ingin membiarkan ibu saya membeli sahamnya Saka. Begini Dante, saya itu tidak ada masalah sama sekali dengan ibu kamu. Kalau saya mengambil orang lain, karena saya berpikiran kalau akan semakin banyak orang yang masuk pada Kusuma Group, akan semakin banyak masukan yang akan lebih baik untuk Kusuma Group ke depannya. Hanya itu, percaya saya. Ya? Ya. Saya tinggal ya. Sehat, baik-baik aja. Dokter, maaf ya, saya tadi curi waktunya buat ngobrol sama Saka. Jadi ngeganggu. Gak apa-apa Mbak Riri. Ya udah, saya harus pamit dulu, nggak apa-apa ya? Hati-hati ya Mbak Riri. Duluan ya, Sak. Iya, jaga ya. Saka, ini aku udah beli minuman yang aman buat kamu. Ingat ya, kamu belum boleh makan dan minum sembarangan. Harus diatur. Harusnya aku loh yang traktir kamu. Udah nggak apa-apa, next time aja. Nanti kalau kita ketemu lagi. Kan karena ini hari terakhir kamu check up sama aku, jadi kita udah bukan pasien dan dokter dong. Kita bisa ketemu sebagai teman. Ya? Ya mulai sekarang, kamu bisa anggap aku teman kamu, aku anggap kamu juga teman aku ya. Iya, seru banget ngobrol sama kamu. Ya mungkin kita bisa ngobrol lebih banyak lagi sih. Kalau kamu ada masalah, mungkin kalau aku juga ada masalah, aku bisa ngobrol sama kamu. Boleh. Dan aku masih penasaran sama tangan kamu yang lebam waktu itu. Itu kenapa? Jalan, Pak. Thank you ya, Vin. Iya, sama-sama. Hati-hati. Hati-hati. Bye. Kenapa, Din? Ada apa sebenarnya? Sebenarnya ini agak berat buat aku ceritain. Cuman aku tuh suka berantem sama suami aku. Dan suami aku tuh suka mukul. Aku masih heran sih kalau ada laki-laki yang mukul perempuan. Masalahnya tuh apa? Kenapa kok suami bisa mukul istrinya? Padahal kan bisa diobrolin baik-baik. Iya sih, tapi gak selalu kosak. Ya paling kalau emang ada sesuatu hal yang gak bisa aku turutin ke dia. Ya maksud aku tuh, suami kamu tuh minta apa sampai dia mukul kamu terus kamu gak kasih? Dinda? Hai Rin. Din? Rin, Saka hari ini selesai terapi, jadi ini hari terakhirnya Saka check up juga. Bagus dong kalau gitu. Berarti kamu udah normal, kamu udah sehat, kamu udah bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Iya, Saka harus tetap dijaga tapi pola makannya, rutinitasnya, aktivitasnya, terus jangan terlalu banyak pikiran juga biar nggak terjadi regresi atau kelambanan dalam proses pemulihan. Berarti sekarang aku nggak boleh banyak dapat tekanan kali ya? Apalagi sekarang aku udah dikecewain masalah pekerjaan, aku dikeluarin. Ya mudah-mudahan aja aku nggak dapat masalah yang lebih berat lagi daripada itu. Ya aku harus tenang.
Ya, satu masalah emang bikin stressful sih. Tapi kalau bisa jangan ada masalah lain Iya. yang nggak terlalu dipikirin ya. Ya, tapi aku rasa nggak akan ada masalah lagi sih. Pasti dengan begini, Ariana nggak akan tega untuk melanjutkan gugatan cerainya ke gue. Pak Saka, Dokter Dinda. Pak Saka ngapain Pak kesini? Saya habis kontrol sama dokter Dinda. Oh gitu. Ya udah yuk Sil, balik. Yuk Bu. Pak, Dok, saya duluan ya. Ya, hati-hati. Mari Din. Mas. Hati-hati, Din. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak sayang, kamu nggak apa-apa kok. Aku udah ngasih pelajaran ke Coki, dan seharusnya tuh dia nggak akan berani lagi macam-macam sama kita, sayang. Tapi sayang, walaupun kamu udah kasih pelajaran ke dia, tapi kalau Coki masih pegang file itu, apalagi Mbak Riri juga punya ini kondisi kita belum aman. Aku pasti bakalan dapetin file itu, dan aku bakalan hapus file itu dari mereka. Tenang aja kamu. Gimana caranya? Ntar aku pikirin caranya. Oh, no. Spion gua mana? Aduh. Spion pakai hilang lagi. Males banget deh. Kalau kayak gini namanya bukan dapat untung, dapat uang lagi, malah gue dapat apes lagi. Ini spion pakai acara hilang lagi. Siapa lagi yang ngambil? Aduh, pakai sakit lagi.